الإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Jadi ada kekeliruan sejarah itu. Ada yang mengatakan Ashabul Ukhdud adalah pemuda itu Ashabul Ukhdud. Padahal Ashabul Ukhdud itu adalah raja zalim. Ya, jadi Ukhdud itu sebuah parit yang digali oleh raja untuk apa? Untuk membakar 77 orang yang mereka itu patuh kepada agamanya pemuda tadi yang sudah dibunuh. Maka tidak termasuk pemuda ini di dalam Ashabul Ukhdud ya. Karena pemuda tadi itu sudah duluan dibunuh oleh raja. Jadi dengan mengucapkan Bismillahi Rabbi hadzal ghulam, kemudian pemuda itu meninggal dunia. Yang tinggal 77 orang lagi. Sebenarnya bukan 77 orang. Mereka ada 87 atau 88 orang. 10 orang atau satu riwayat lagi mengatakan 11 orang. Mereka takut karena dibakar di dalam api yang disiapkan oleh raja, maka mereka patuh dan taat kepada raja. Ini Ashabul Ukhdud. Ini makanya Nabi Isa alaihissalam walaupun usia kerasulan beliau itu cuma 3 tahun, tetapi di dalam Al-Quran ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Maka dia mengatakan Ashabul Ukhdud ini, cerita ini adalah cerita pada masa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada juga nanti Ashabur Rassi. Ashabur Rassi itu di dalam surah Yasin. Itu seperti yang sudah kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Seorang pembuat patung, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya di Yordania. Setelah dia bertaubat, dia mendakwahi raja untuk patuh dan taat kepada agama Nabi Isa alaihissalam. Tetapi raja ini marah. Karena marah raja ini, maka diambil pemuda itu dimasukkan ke dalam sumur yang sudah disiapkan sebelumnya oleh raja. Jadi sumur itu namanya Rasun. Ashabur Rassi adalah raja yang membuat sumur untuk menenggelamkan pemuda tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memusnahkan mereka. Illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kecuali dengan sekali teriakan dari langit sehingga membuat mereka itu seperti arang. Jadi artinya malaikat Jibril berteriak, mereka itu terbakar semua, hancur semuanya. Setelah itu mereka jadi arang. Ini Ashabur Rassi namanya pada masa Nabi Isa alaihissalam. Maka begitu juga ini Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud itu adalah raja zalim yang membuat parit. Kenapa? Karena mereka itu tidak menganggap raja itu sebagai Tuhan. Ini karak sama lagi Fir'aun, tapi Fir'aun itu lebih dahsyat lagi dibandingkan ini. Fir'aun lebih dahsyat lagi. Kaum muslimin sidang jamaah ini rahmati Allah. Ya, kita lanjut pada ayat kelima. Jadi pada ayat yang lalu kita sudah membaca, sudah kita terangkan qutila ashabul ukhdud. Jadi qutila ashabul ukhdud itu raja zalim itu yang dibunuh oleh Allah. Raja zalim itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, kullu lafdin qutilu fil Quran bima'na lu'inu. Setiap lafaz di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan qutilu, itu maknanya apa? Dilaknat maknanya apa? Artinya apa? Jangan macam-macam sama orang beriman. Jadi Allah mengatakan kalau macam-macam sama orang beriman, berarti kamu sudah berurusan dengan saya. Kamu macam-macam sama 77 orang itu, berarti kamu berurusan dengan saya. Bedanya apa? Yang 77 orang itu mereka dibakar juga oleh raja, tetapi mereka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diuji oleh Allah keimanan mereka. Sedangkan Ashabul Ukhdud itu dibakar oleh Allah, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat.
Jadi laknat mereka beda. Secara ini kita lihat sama-sama mereka itu mati, sama-sama wafat. Satu wafat di dalam api, satu lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat dengan apa? Dengan dihancurkan semua kampung mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita lanjut pada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nari dzatil waqud. Ya. Ini an-nar ini adalah kalau di dalam istilah ilmu nahu, istilah di dalam tafsir Jalalain, ini namanya badal istimal namanya. Arti badal istimal begini. Si fulan itu akhlaknya bagus sekali. Ya, nih, jadi akhlak itu apa? Akhlak itu bagian dari tubuhnya, di dalamnya. Ini begitu juga ashabul ukhdud. Bagaimana sifat parit yang dibuat oleh raja itu? An-nari dzatil waqud. Jadi dipenuhi oleh api. Ya, jadi di dalam parit itu api semuanya. Kita bayangkan saja, kalau kita beriman kepada Allah, tiba-tiba diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui raja zalim ini. Jadi kata raja zalim ini, kalau kamu tidak beriman kepadaku, saya bakar hidup-hidup kamu. Coba sekarang lompat ke api itu. Ini kalau kita sebagai kibanjara, maka kita akan gundah, Maka dalam satu riwayat itu ada disebutkan di dalam tafsir Sawi. Ada seorang ibu-ibu, dia menggendong anak bayinya. Jadi ketika dia gendong anak bayinya, dia ragu-ragu. Fataraddada marrah al-ula fatarji. Dia ragu-ragu dan kembali lagi. Kemudian apa? Fata'udu marrah tsaniyah. Dia pergi ke waktu yang kedua, fatarji. Dia balik lagi. Karena apa? Karena takut kepada api tadi. Kemudian ketiga kalinya dia menggendong bayi tadi. Bayi tadi laparnya luar biasa, dia berteriak saja bayi tadi. Dia apa? Dia khawatir terhadap bayinya. Kemudian setelah itu bayinya ngomong, ya, bayinya ngomong. Jadi omongan bayi ini menjadi motivasi bagi ibu itu, sehingga ibu itu lompat ke dalam api. Satu. Riwayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala fa anjahumullahu. Allah menyelamatkan mereka. Bagaimana Allah selamatkan mereka? Faqabata arwahuhum qabla ayyalqu ilan nar. Jadi mereka itu rohnya sudah diangkat duluan oleh Allah. Jadi makanya ketika mereka lompat, mereka bukan terbakar dengan api, tidak. Tapi mereka tidak merasai apa-apa. Inilah yang ada di dalam tafsiran wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya. Jadi roh orang-orang beriman itu senang sekali mereka. Kenapa senang? Karena dijemput oleh para malaikat. Ya. Dijemput oleh para malaikat. Malaikat yang mengatakan apa? Irji'i ila rabbiki fa innahu radin anki. Ya. Sekarang kembali kepada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu, memberikan roh kepadamu, memberikan rezeki kepadamu, menjagamu selama ini. Sekarang kamu kembali kepada Tuhanmu. Makanya ibu dan anak itu tersenyum sebelum dia lompat ke situ. Makanya Allah dalam riwayat ini dikatakan, sebelum mereka itu lompat ke api itu, rohnya sudah duluan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kemudian yang terbakar itu apa? Yang terbakar cuma tubuhnya saja. Jadi mereka tidak merasai apa-apa lagi. Jadi makanya kita jangan terbayang begini, oh dah lagi mati. Kok bisa mati seperti itu? Mati dibakar? Apakah Allah tidak menolong mereka? Ya, ini ada beberapa bisa saja ujian, bisa saja permohonan mereka sendiri. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Kita kalau melihat cerita Nabi Zakaria, itu membuat kita pesimis. Pesimisnya bagaimana? Nabi Zakaria saja dia berdakwah, dia seorang nabi dan rasul. Ini menurut perspektif kita. Masa dia bisa dibunuh oleh Bani Israel dengan dipotong pohon itu dan dia mati di dalam pohon itu? Apakah Allah tidak menolong Nabi Zakaria alaihissalam? Bagaimana dengan dakwahnya? Sedangkan kita tidak disuruh berdakwah oleh Allah seperti nabi dan rasul itu. Tidak sama dakwah kita. Memang kita disuruh dakwah juga, tapi tidak sama. Tapi kenapa sampai nabi dan rasul itu sampai seperti itu? Ya. Bahkan ada Nabi Yahya itu dipenggal lehernya. Apakah Allah tidak menolong beliau? Ya. Jadi makanya harus diluruskan dulu sejarahnya. Artinya Nabi Zakaria alaihissalam ketika dikejar oleh Bani Israel, makanya waktu itu ada sebuah pohon itu membuka dirinya. Apa kata pohon itu? Wahai Nabi Zakaria, masuklah ke dalam saya. Ketika Nabi Zakaria masuk, rupanya sorbannya ditarik oleh iblis keluar. Ketika Bani Israel itu mendapatkan sorban itu, apa kata iblis?
Sudah saya katakan kan, Nabi Zakaria itu seorang penyihir. Dia bisa masuk ke dalam pohon ini. Kalau kalian ingin membunuh dia, potonglah pohon ini. Sebelum Nabi Zakaria alaihissalam itu dieksekusi oleh Bani Israel, Allah sudah ngomong dengan Nabi Zakaria, wahai Zakaria, apakah kamu perlu pertolongan saya? Saya tolong kamu dan kamu selamat. Tidak usah ya Allah. Saya ingin merasai bagaimana susahnya berdakwah itu. Ini adalah efek dari dakwah saya. Tidak ada masalah ya Allah. Ya, nih. Jadi kita jangan berpikir, oh Allah tidak sanggup. Ini kan Nabi Zakaria. Tidak. Ketika Nabi Muhammad SAW perang Uhud, ketika perang Uhud ya, itu Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah dan ada berapa sahabat itu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Apakah Allah tidak sanggup menjaga para penghafal Al-Quran itu? Tidak, bukan tidak sanggup. Ya, bukan tidak sanggup. Jadi artinya apa? Ada hikmah-hikmah di belakang itu. Jadi seperti ada sahabat yang putus telinganya juga. Jadi jangan kita pikir, waduh, kok bisa putus telinganya itu ya? Artinya kan aib sekali lah. Setelah berperang telinganya putus. Padahal telinga putus itu permohonan pemuda itu sendiri. Sebelum berperang dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jangan matikan saya di medan perang kecuali saya ketemu dengan orang yang paling kuat di medan pertempuran itu. Kalau kita kan dah umur-umur orang paling kaya aja tepunya nih. Kenapa? Karena nanti mati konyol saya, gimana ini? Tapi pemuda ini tidak. Pertemukan saya dengan orang yang paling hebat, orang yang paling kuat. Dan jangan matikan saya dulu ya Allah sebelum kedua telinga saya ini putus akibat pedang dia ya Allah. Ya nih, Pak. Itu permohonan pemuda ini, Pak. Maka ketika meninggal dunia, sebagian sahabat melihat, waduh, telinga tak ada lagi. Artinya hina sekali lah dia. Padahal itu permohonan dia sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini buktinya orang-orang mukmin itu selalu dijaga oleh Allah. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dibiarkan begitu saja. Jadi artinya bukan mukmin saja sebenarnya. Kalau masalah penjagaan, itu Allah mengatakan semua manusia dijaga oleh Allah. Semua manusia dijaga oleh Allah. Tapi orang-orang mukmin itu eksklusif. Orang mukmin itu eksklusif. Ketika dia pertama sekali saja keluar dari rumah, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa dilihat di hadis qudsi tentang tawakal itu. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, dia bangun tidur saja sudah menyerahkan urusannya kepadaku, sudah teringat kepadaku. Sekarang wahai malaikat, jagalah dia. Dari dia bangun ini sampai dia tidur kembali, wahai malaikatku. Maka terus dijaga, terus jaga. Maka pesan-pesan yang ada ketika kita berinteraksi nanti selalu pesan-pesan yang baik. Malaikat mengatakan yang baik-baik, selalu mengatakan yang baik-baik. Ini tidak bagus, ini tidak bagus, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Ini bisikan-bisikan para malaikat. Tapi kalau orang hidup dalam maksiat selalu, bisikannya pun tidak bagus. Buat terus, nanti kamu bertobat. Buat terus, buat terus. Dia janji macam-macam. Makanya iblis itu ketika di dalam masuk ke dalam neraka, iblis, syaitan, jin kafir itu ketika masuk ke dalam neraka, apa kata dia? Kamu tahu enggak, kata iblis, janji saya dulu itu tidak benar, janji saya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran nanti. Bagaimana ucapan syaitan itu ketika di dalam neraka nanti, Pak. Janji saya tidak benar. Saya menjanjikan kamu ini, menjanjikan ini tidak benar semua. Korupsilah kamu, tidak ada masalah. Orang lain kan korupsi juga. Ya, korupsi juga, bagian lain. Makan terus. Kemudian berbahagia terus. Di dunialah ini satu-satunya untuk cara bahagia. Itu tidak benar, itu kata iblis. Yang saya janjikan tidak benar. Tapi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Penutup kata kunci. Ini kata kunci iblis. Iblis selalu mengakhiri kalimatnya itu dengan kata kunci, Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini di dalam neraka itu adalah ucapan ketiga iblis yang mengatakan kalau dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dua lagi itu di dunia. Salah satunya di perang Badar. Ketika beliau itu, iblis itu berubah wujud menjadi manusia, tiba-tiba diturunkan malaikat dari langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dilihat oleh suku Quraisy, oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang mukmin. Yang bisa melihat adalah dalam dimensi yang sama. Mana dimensi yang sama dengan malaikat? Itulah iblis laknatullah. Iblis bisa melihat malaikat, kenapa? Karena mereka satu dimensi. Ketika itu iblis yang sudah berubah wujud menjadi manusia, yang berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy ketika perang Badar, mereka berdiri pada lini pertama membantu orang kafir Quraisy, mereka semua lari. Ditanya oleh kafir Quraisy, kenapa kalian lari? Dijawab oleh iblis, kenapa kami tidak lari? Kami melihat ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi artinya apa? Iblis saja takut kepada Allah, masa kita takut kepada iblis? Yang katanya ke iblis ya, iblis ke apa namanya? Iblis takut kepada Allah, tapi kita takut sama iblis. Ya, ini masalahnya. Kemudian ada juga manusia yang takut sama jin, padahal jin itu takut kepada manusia. Ya, karena apa? Di dalam tafsir Al-Baghawi, yang tinggal di bumi ini, yang menginjak bumi ini cuma dua makhluk, itu yang apa namanya, jin dan manusia. Makanya di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahul jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan menempatkan mereka di bumi. Khalaqallahul malaikah wa askanahum fis sama. Allah menciptakan malaikat dan membuat mereka itu tinggal di mana? Di langitnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya manusia itu, jin takut sama manusia. Jin takut pada manusia. Tetapi ketika manusia takut sama jin, jin merasa heran juga. Padahal kita takut sama dia. Kenapa dia takut sama kita? Ya, Pak. Jin itu takut sekali ketika kita beribadah. Takut sekali dia. Ya, Pak. Walaupun kita dalam dimensi yang berbeda, tapi dia takut sekali, Pak. Tetapi kebalikannya, manusia itu takut sama jin, sehingga membuat jin apa? Membuat jin itu kita kelabui saja dia. Kelabui saja dia. Ya, Pak. Itu jin-jin jin-jin kafir ya, bukan jin mukmin tidak. Kalau jin mukmin sama seperti kita, beribadah seperti kita. Kata Imam Al-Qatadah di dalam tafsir beliau, yatazawwaju wa yansilu wa yamutu. Mereka menikah, mereka punya keturunan, dan mereka juga mati, Pak. Kenapa? Karena mereka di bumi ini, Pak. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha, kamu di situ hidup, di situ mati, wa minha tukhrajun, di situ juga kamu dikeluarkan nanti ketika di padang mahsyar. Termasuk kelompok jin juga, kelompok jin juga. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. An-nari dzatil waqud. Waqud itu apa? Waqud itu sudah ada bahan bakar, artinya bahan bakar kayunya sudah ada di situ. Tinggal dilempar saja. Jadi kita jangan terbayang nar di sini adalah nar, bukan api neraka, tidak. Nar ini api yang dibuat oleh Raja Talim tadi, Pak. Kenapa Raja Talim? Karena 77 orang itu sudah beriman. Dia marah sekali. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah kepada ribuan penyihir dia. Ribuan penyihir Fir'aun itu ketika mereka sujud di depan Nabi Musa alaihissalam, karena dia mengetahui hakikat sihir dengan yang sebenarnya dia tahu, Pak. Sihir itu bagaimana, yang benar itu bagaimana dia tahu. Contoh seperti pesulap, Pak. Pesulap sama pesulap dia tahu dia bohong, dia tahu, Pak, pesulap. Tapi kita yang dibodohi kita tidak tahu. Waduh, kita tidak tahu, Pak. Tapi sama-sama pesulap mereka tahu, Pak. Ini bohong, ini ada triknya, lagi katanya, Pak. Begitu juga penyihir, sama-sama penyihir, dia akan tahu kalau ini bohong, dia tahu. Ya. Maka di situ disebutkan fastarhabuhum, penyihir ini menakut-nakuti semuanya orang, Pak. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa saking takutnya, dia tidak tahu kalau tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Nggak tahu Nabi Musa. Kenapa? Karena sudah takutnya dia. Jadi makanya padahal tongkatnya kan pertama sekali kan jadi ular. Alqima fi yaminika ya Musa talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Maka ketika Nabi Musa takut, Pak, khifatam Musa, Nabi Musa takut, apa kata Allah? Hai Musa, kenapa kamu takut? Tongkat kamu kan bisa berubah jadi ular juga. Ya, namanya. Tongkat kamu bisa berubah menjadi ular. Makanya ini strategi ini sudah disusun oleh Allah, Pak. Kenapa sudah disusun oleh Allah? Kenapa penyihir-penyihir itu melawan Nabi Musa dengan ular? Kenapa tidak dengan lain saja? Kenapa mesti dengan ular? Artinya strategi mereka itu sudah diketahui oleh Allah. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Fir'aun itu sudah mempersiapkan sejauh-jauhnya, sudah mempersiapkan, Pak. Kalau ada siapapun yang menentang dia, nanti didatangkan penyihir, itu nanti akan ular yang dinampakkan, karena sifat ular itu menakutkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menyusun strategi seperti itu, strategi Allah lebih jitu lagi. Maka dibuatlah ular yang betul-betul ular. Kan ular apa nama untuk ini sihir saja tidak. Makanya tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Di dalam tafsir Al-Baydawi itu ketika dia buka mulutnya ular itu, yang rahang bawahnya itu di tanah, yang atasnya itu di paling puncak istananya Fir'aun.
Sehingga waktu itu Bani Israel, suku Qibti, itu mereka banyak yang terkejut, lari dan meninggal dunia gara-gara melihat itu. Ya, gara-gara apa? Gara-gara itu. Satu. Yang kedua, para penyihir Fir'aun, mereka tahu hakikat yang sebenarnya. Ini bukan sihir ini, Pak. Mereka itu berembuk, ini bukan sihir ini. Kalau yang kita buat tadi sihir, akhirnya mereka sujud semua. Ini ular betul-betulan ini. Makanya mereka itu disiksa oleh Fir'aun. Bagaimana disiksa oleh Fir'aun? Kalian ini akan fi juzu'in nakhli, akan saya salib di pohon korma, ya Pak. Kemudian apa? Akan saya potong tangan kalian min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Saya salib kalian. Apa kata mereka penyihir? La dhaira lana, hana mudaran bacubi kamu. Tidak takut kami lebih takut kepada Allah yang menciptakan ular Fir'aun tadi, ular Nabi Musa tadi, yang sudah menampakkan ular itu bukan sihir, itu kami tahu betul, Pak. Sehingga Fir'aun mengatakan apa? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Berarti itu Musa itu raja sihir kalian, berarti itu bos kalian itu. Ya, nih, Pak. Yang mengajarkan sihir kepada kalian itulah Musa. Tidak ada sihir di sini, katanya, Pak. Tidak ada sihir pada Nabi Musa alaihissalam. Kami takut sekali kepada Allah yang menciptakan ular tadi. Ini kata ini penyihir tadi. Kenapa? Karena setan itu lari semua, Pak. Iblis itu lari semua. Sehingga penyihir itu tidak ada lagi yang mendukung mereka, Pak. Iblis tadi mengatakan saya takut kepada Allah. Iblis saja takut, Pak. Sehingga apa? Yang dikelabui oleh iblis itu para penyihir itu, oh my iblis, ya ke Allah yang pegangnya lebih kamu. Jadi makanya penyihir ini semua sujud di depan Fir'aun, Pak. Akhirnya mereka disiksa semuanya. Tangannya dipotong min khilafin. Jadi setelah dipotong tangan, dipotong kaki. Kemudian dipotong tangan lagi, dipotong kaki, seperti seorang yang mencuri, ya. Hukum potong tangan itu. Seperti itu dilakukan oleh Fir'aun laknatullah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi mereka itu diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka ini juga. Maka dalam satu riwayat itu, faqabada arwahahum qabla ayyulqu finnar. Sebelum mereka masuk ke dalam api itu, rohnya sudah ditarik oleh Allah. Sama seperti penyihir Fir'aun, ada ribuan orang, bukan ratusan, ribuan dari suku Qibti dan Bani Israel. Ini namanya waqud. Ya, nih. Jadi waqud itu apa? Waqud itu kayu sudah ada di situ, kayu bakar. Tetapi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakar neraka itu tidak ada lain kecuali apa? Batu dan manusia. Makin banyak manusia masuk, makin bagus apinya, makin kayak api. Ya, nih, Pak. Batu yang dimaksud di sini apa? Ada yang mengatakan kibrit. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, kibrit itu apa? Kibrit itu batu bara. Batu bara itu kan bagus sekali apinya, Pak, kalau kita bakar batu bara. Ya, batu bara kita ini. Kereta api dulu kan dari batu bara. Makanya apinya itu bagus sekali, Pak. Ya. Jadi makanya kibrit yang dimaksud di situ apa? Waquduhan nas wal hijarah. Hijarah yang dimaksud batu itu adalah batu bara. Ada yang mengatakan lagi batu yang dimaksud di situ adalah sebagai bahan bakar neraka itu adalah batu patung yang selalu disembah oleh manusia. Kalau pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu patung yang ada di setiap rumah itu namanya wudan. Patung wudan, Pak. Dengan patung-patung itu saya masukkan ke dalam neraka dan kamu juga saya masukkan ke dalam neraka. Ya. Ini namanya an-nari dzatil waqud. Api itu sudah menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Jadi kita kan beda nih, Pak. Ada qu'ud, julus itu beda-beda. Duduk padahal sama-sama duduk, Pak. Kalau julus ya jelis itu di atas kursi apa satu kursi. Tapi kalau qu'ud, ini qu'ud di sini, mereka semuanya duduknya bagaimana? Di kursi yang sama, satu kursinya. Jadi makanya kalau ada kursi bahasa Arab itu, kursi yang panjang itu maq'ad namanya. Jadi kursi bisa duduk 3 orang, bisa duduk 10 orang, itu maq'ad namanya. Ada kayu panjang, duduk orang ramai di situ, itu maq'ad namanya. Tetapi kalau ada satu kursi seperti ini, itu kursiun namanya, kursiun. Maka kalimat qu'ud di sini identik dengan apa? Di depan mereka api, mereka duduk di kursi, duduk di kursi. Disuruh lompat sama raja, lompat. Ya, nih, Pak. Jadi artinya ini sama seperti ketika seorang berada di depan neraka nanti, Pak. Di depan neraka. Di depan neraka bukan qu'ud, ya, bukan duduk kita di atas kursi. Kalau duduk di atas kursi kan enak, Pak. Artinya apa? Raja itu ingin membuat 2 pilihan sama orang yang akan dimasukkan ke dalam api dia tadi, Pak. Kamu duduk nyaman di sini. Kalau kamu tidak mau masuk ke neraka, masuk ke api saya, berarti kamu duduk saja di situ. Kamu aman, kamu tidak saya siksa kamu. Ya, nih, Pak.
Tapi kalau di neraka nanti, haula jahannam jithiya, ya, ketika nanti seorang sudah dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dia berada di depan api neraka, dia akan duduk dengan lututnya, dengan lutut rupanya duduknya. Duduk dengan lutut, badannya tegak, kaki yang ini ke belakang. Semua seperti itu. Kenapa duduknya begitu? Karena malaikat tinggal mengangkat saja kakinya, diangkat kakinya untuk masuk ke dalam neraka. Tidak perlu dipaksa. Hana perlu apa? Tamong, hana perlu apa? Masuk kamu, tidak perlu apa namanya. Cuma ditarik saja, diangkat saja, diangkatnya. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Maka mereka itu akan apa? Diambil kepalanya, yukhad itu diambil, diangkat kepalanya, wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam, dan dipegang kakinya. Kemudian dicemplungkan ke dalam neraka satu-satu. Ya. Jadi makanya itulah bedanya, Pak. Kalau tadi itu ashabul ukhdud, mereka disuruh duduk di kursi itu, disuruh pilihan. Kamu pilih mana? Mau lompat atau tetap duduk? Kalau kamu mau selamat, duduk saja di situ. Kalau kamu tidak mau tidak mau mendengar perintah saya, sekarang lompat kamu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut nih, Pak. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini ada dua penafsiran ini. Penafsiran yang pertama, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi mereka itu menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Orang-orang musyrik menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kalau orang mukmin itu sedang mereka siksa. Ya, mereka saksikan sendiri. Lompat ke api. Ini satu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Syuhud itu apa? Yang menyaksikan adalah sama-sama mukmin. 70 orang itu menyaksikan saudara-saudaranya yang masuk ke dalam api. Ya. Maka ada 11 orang yang lari, 11 orang nggak mau dia duduk saja. Maka sebenarnya semuanya berapa? Yang beriman itu 88 atau 87. Karena dalam satu riwayat 10 orang lari, tidak mau masuk ke dalam api yang sudah disiapkan oleh Raja Zalim tadi. Ada yang mengatakan 11 orang. Sehingga yang tinggal 77 orang yang mati syahid. Ya. Jadi ini apa namanya? Syuhud di sini bisa orang zalim yang menyaksikan, raja tadi yang musyrik. Yang kedua, orang-orang mukmin menyaksikan satu sama lainnya dan memberikan motivasi kepada satu sama lainnya. Tidak ada masalah, lompat saja. Kita beriman kepada Allah. Itu apa? Kepada raja itu. Raja juga mati. Maka kalau kita dengar sejarah itu, rajanya pun sudah tidak ada lagi. Hanali raja. Kalau dulu ada yang takut sama raja, rajanya sekarang manakah tidak ada lagi? Raja-raja akan mati, Pak. Ya. Seperti Ashabul Kahfi, ketika mereka dipaksa untuk menyembah apa yang disembah oleh raja, mereka tidak mau ini, Pak. Kan mereka kan berat sekali itunya. Mental mereka juga berat. Karena apa? Dirongrong terus dan akan dibunuh. Itu kan tinggal sejarah, ya, Pak. Kisah kita juga akan menjadi sejarah ini, Pak. Ini sejarah katanya, Pak. Kita dirongrong ini, dibuat ini, macam-macam ini, Pak. Mau dibunuh dan macam-macam. Ini kisah kita akan menjadi sejarah nanti, Pak. Sejarah itu ada uru-uru jamun dipikir uru-uru yang akan datang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Nah, uru jamun kah? Ya, pakai cerita tentang danyo, Pak. Nah, tsunami awak jamun, ya kan cerita tentang tsunami, Pak. Urung jamun kan na Covid jamun awaknya danyo hanale, ya, Pak. Artinya mereka menceritakan kita apa sejarah. Kita sudah menjadi sejarah ini, Pak. Walaupun kita hebat sekali sekarang, nanti akan menjadi sejarah bagi orang-orang yang akan datang, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Hidup ini ya seperti itu. Hidup ini khalifah. Khalifah itu di dalam tafsir As-Sa'di, seorang itu tidak hidup selama-lamanya. Arti khalifah apa? Maka kenapa ada ta marbutah? Itu lil mubalaghah namanya. Artinya manusia itu betul-betul khalfun. Arti khalfun apa? Seorang hebat, kemudian dia mati digantikan orang hebat yang lain. Dia hebat, banyak harta, dia mati digantikan orang lain lagi, Pak. Dia pintar, dia mati digantikan orang pintar yang lainnya lagi. Ya. Ini nama khalifah. Khalifah itu maknanya apa? Khalfun. Khalfun itu apa? Setelah dia hidup, setelah dia apa namanya, dia mati, ada yang hidup lagi di belakangnya. Dia mati, ada hidup lagi juga. Ada hidup lagi. Terus menerusnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi nih, Pak. Terus sudah cukup. Terus satu ayat lagi lah. Wa mana kamu minhum. Ya, ini nakam ini apa? Ini seperti yang kita ucapkan beberapa pertemuan yang lalu. Nakam itu adalah niqmah. Niqmah itu apa? Bala, azab. Ya, nih, Pak.
Jadi makanya jangan pernah kita berdoa dengan an-niqmah, niqmah. Ya, itu minta bala namanya, minta diazab. Makanya nanti kemarin itu ada jamaah saya mendatangi lagi saya, apa katanya? Ustaz, ini mbak masjidnya niqmah baca selalu payah pelung ni memang. Jadi Tengku Imam mantek. Saya pikir cerita saya masa lalu, rupanya baru-baru ni ada lagi, ya, ada lagi masjid. Tengku Imam itu baca apa? Ya Allah, an-niqmah kata dia. Dia baca niqmah. Jadi berikanlah nikmah kepada kami, nikmah, padahal ni'mah, nah, ni'mah ya Pak. Ini ada dalam susunan apa namanya doa dalam bahasa Arab itu, nikmah dia baca, padahal tulisannya ni'mah. Akhirnya kata bapak itu apa? Setip-tip ganya jikimu belum payah pelung. Sempat doa itu dikabulkan oleh Allah, habis dia Pak. Ya Pak. Berikan nikmah, berikan azab. Pak. Ini begitu juga. Wa mana kamu minhum? Raja tidak mengazab mereka, tidak menzalimi mereka, tidak memasukkan mereka ke dalam api yang sudah disiapkan oleh raja itu, illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kecuali karena apa? Mereka beriman kepada Allah. Lain tidak ada. Makanya kita harus tetap pendirian ya, Pak. Artinya apa? Ketika kita di dunia beriman, ketika mau meninggal juga tetap beriman, yakin kepada Allah. Ini jangan sampai kita menjadi hamba dunia ya, Pak. Jadi hamba dunia apa? Dulu kita beriman, tiba-tiba setelah diberikan ini, diberikan itu, iman kita sudah ini, Pak. Kita jual iman sekarang, Pak. Ini, Pak. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Kita menjual akidah kita dengan nilai yang sedikit sekali, Pak. Jabatan itu kan sedikit sekali, Pak. Harta kan sedikit sekali, cuma bisa kita nikmati 60 tahun saja. Jadi artinya apa? Jangan jual akidahmu. Akidahmu itu, keyakinan kamu itu bisa menolong kamu nanti di padang mahsyar, ya, Pak. Bisa menolong kamu di ketika sakaratul maut, tapi hartamu tidak bisa, jabatanmu tidak bisa, ya Pak. Jadi jangan jual akidah itu, Pak. Ya, dengan ini jangan pernah jual, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya Allah kenapa mau membantu mereka? Wa manakamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka yakin kepada Allah maka dibakar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Wahai sahabat-sahabatku yang masih hidup, sebelum kalian berpaling, berdoalah untuk dia yang sedang masuk ke dalam kubur ini, karena dia itu ketika kita nanti apa namanya dia ditanyai, kata malaikat, kata Rasulullah SAW, sekarang berdoalah kepada dia, liyutsabbit qulubahu, supaya hatinya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, sampai di alam barzah juga dia beriman kepada Allah, maka mereka semua berdoa. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya ini kenapa diberikan dengan kata-kata present, karena iman itu mudawamah, terus menerus, Pak. Ya, iman itu terus menerus. Makanya Allah itu cinta sekali, sayang sekali kepada seseorang yang imannya terus mudawamah, Pak. Bahkan bertambah terus. Jangan pernah berkurang, Pak. Ya. Jadi berkurang bagaimana? Kata Syekh Asy-Syangqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, al-imanu yazidu bita'ah. Iman itu akan bertambah dengan taat kita kepada Allah. Ini kita pergi salat subuh, orang lain banyak tidur, nyan. Jadi artinya apa? Iman kita bertambah di situ, Pak. Enak. Di mana kita tahu bertambahnya iman, Pak? Jiwa ini tenang, enak sekali, Pak. Tenang sekali, Pak. Ya. Coba sekali nak usah salat subuh. Bukan saya suruh nak salat subuh, tidak ya. Atau coba sekali terlambat salat subuh, Pak. Bangun jam 8. Ketika bangun hati kamu tak dulu, hana mangat tegai, Pak. Hana mangat tegai, nyan, Pak. Atau coba buat maksiat sekali, Pak. Ketika buat maksiat sekali, nyan ulih tu hati mendakdu hati, Pak. Nyan, Pak. Tapi coba ambil wudu kita salat, Pak. Tenang sekali jiwa, tenang sekali jiwa. Makanya Syekh Syangqiti mengatakan, al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan taat kita kepada Allah, dekat kepada Allah. Kita baca Al-Quran, habis salat tenang, Pak. Padahal tadi tidak tenang jiwa kita, Pak. Tapi setelah salat kita tenang sekali jiwanya. Wa yanqusu bil ma'asi. Dan iman itu akan berkurang dengan apa? Dengan kita buat maksiat. Coba dengan tidak sengaja saja boleh juga, Pak. Buat maksiat dengan tidak sengaja. Artinya, lupa saya nih, Pak. Nyan hati kamu tak dulu, Pak. Hati kita sudah begini, Pak. Tidak enak, Pak. Kesana tidak enak, makan tidak enak gara-gara buat maksiat. Tapi beda dengan orang yang sudah asarru. Asarru itu sudah terbiasa dengan maksiat. Itu tidak ada masalah lagi sama dia. Nyan. Dia buat maksiat tidak ada masalah lagi, Pak. Ini ceritanya panjang nanti, Pak. Kenapa? Karena hatinya itu memang sudah terstel untuk tidak berbuat maksiat, maka dia besok minta lagi. Kalau tidak berbuat maksiat, hatinya tidak tenang, Pak. Ya, ini yang bahaya, Pak. Maka jadilah orang yang hatinya itu selalu buat kebaikan. Tatkala kebaikan itu tidak dia lakukan, maka hatinya itu merasa gundah sekali. Ya. Ini
tidak habis juga. Nanti kita sambung nanti pertengahannya. Oh ya, ini sedikit lagi lah. Billahi al-azizi al-hamid. Al-aziz itu apa? Mereka beriman kepada Allah. Ini lafaz ini Allah katakan apa? Mereka beriman tidak kepada zat yang tidak jelas, tidak. Mereka beriman kepada saya, kata Allah. Al-aziz. Aziz itu apa? Aziz itu kalau di dalam istilah penafsir, la yataghallab alaihi ahad. Tidak ada satu orang pun termasuk malaikat, jin dan apapun yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini aziz namanya. Makanya kita ini kalau ingin tawakal, tawakallah kepada Ilal Aziz, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada si fulan. Oh, ini kalau tidak ada kamu saya tidak aman saya nih. Ya, Mbak. Si fulan saja mati nanti, maknya. Masa kita ini sama dia, maknya. Si fulan saja ketakutan dan dia juga mati. Masa kita ini ingin berpegang sama dia? Maka Allah mengatakan kenapa mereka beriman 77 orang itu. Mereka beriman kepadaku, kata Allah. Al-Aziz. Aziz itu tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan saya, kata Allah. Setiap keputusan saya. Maka di dalam Al-Quran Allah menentang orang-orang ini, menentang semua makhluknya. Ketika saya turunkan hujan, saya turunkan azab, siapa yang bisa mengangkat azab saya, kata Allah. Siapa yang bisa mengangkat azab? Ketika hujan terus saya turunkan, coba berhentikan hujan saya. Tidak ada, tidak ada. Sehebat apapun seorang itu, dukun yang puji hujan, dukun boy. Ini ada orang mau menikah, ya sewa dukun, sewa dukun. Dia tanya kenapa? Supaya tidak turun hujan. Ketika turun hujan, dukun boy. Jadi artinya tidak bisa juga. Ada ketika kita tidak ada hujan, akhirnya apa? Dikelabui, mengelabui alam, katanya Pak. Bagaimana mengelabui alam? Diambil garam itu, dibawa ke atas. Kemudian setelah itu apa? Sampai ke atas kan dipendam gitu, Pak. Ya sama saja, garam itu lama-lama kan jadi air ya, dermuyung ya, sama saja. Artinya bukan hujan juga, sama saja ya. Jadi artinya membawa air ke hidran itu mamuyung. Jadi artinya Allah ingin mengatakan kalau hujan saya turunkan, coba kamu itu yang katanya hebat sekali, berhentikan hujan saya. Atau ketika saya tidak turunkan hujan, coba mana penyihir-penyihir yang hebat itu, coba. Artinya keluarkan hujan. Allah kan pernah menantang Bani Israel, Pak. Mereka itu apa? Bani Israel, Fir'aun laknatullah. Itu Fir'aun itu punya penyihir dari suku Qibti dan Bani Israel, 7.000 orang dalam tafsir Al-Baydawi. Allah ingin menentang mereka, mana sihir kalian hebat sekali. Ini sekarang Sungai Nil ini sudah saya rubah menjadi darah. Sekarang coba rubah ini darah ini. Tidak sanggup satu orang pun dari mereka, tidak sanggup. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ini namanya Al-Aziz, Pak. Al-Hamid itu yang terus dipuji. Tidak ada pujian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Ini alhamdu itu, alif lam itu namanya istighraq namanya, Pak. Istighraq itu apa? Kullul hamdi yarji ilallah. Semua puji-pujian itu kepada Allah. Kita dapat rezeki hari ini, alhamdulillah. Kita makan apa gratis hari ini, alhamdulillah. Kita buah ini, alhamdulillah. Kita diberikan juga penyakit, alhamdulillah. Semua kembali kepada Allah, nggak ada kepada yang lain. Kita begini, kita alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Apa ada? Nggak usah pertanyaan lagi, Pak. Sudah jam 7 kurang 10. Ya, Beli, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.